Mari kita lihat Yesaya 54. Ayat ini menarik, saudara, karena ini bicara tentang tentang ekspresi di dalam diawali dengan bersorak-sorai. Hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Saudara, dimulai dengan kata bersorak-sorai. Ini ekspresi dari hati yang bersukacita, sekalipun kondisinya mandul. Saudara mungkin mengatakan aku gak mandul. Saudara sudah memenangkan jiwa-jiwa belum? Kalau saudara belum, itulah namanya mandul. Saudara punya buah roh enggak? Kalau belum, itu namanya mandul. Nah ini saudara, buah roh, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah pelayanan. Pelayanan saudara yang maksimal apa? Yang bisa dinikmati orang lain, pelayananmu apa? Kalau saudara tidak ada pelayanan yang bisa dinikmati orang lain, itu namanya belum berbuah. Itulah namanya mandul. Kita perlu melahirkan sesuatu. Itu namanya baru produktif, melahirkan impian Tuhan. Karena Tuhan itu punya impian melalui hidup kita ini apa? Bisa melahirkan sebuah pelayanan yang memberkati banyak orang. Bukan hanya berpikir untuk perutnya sendiri. Itu sudah cukup, sudah. Ini kata mandul ini sebuah kemustahilan. Jadi kalau saudara mengalami kemustahilan, tidak ada kata lain kecuali bersorak-sorai. Jadi Tuhan itu tidak mau kompromi dengan orang-orang yang berdalih. Di sini bersorak-sorai, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Dan untuk bisa melahirkan itu diperlukan namanya kekuatan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Jadi saudara, awali dengan ekspresi yaitu sukacita. Bergembiralah dengan bersorak-sorai dan memekiklah. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak. Jadi sekalipun ditinggalkan suaminya, itu tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Amin. Tapi apa saudara, hari-hari ini kita perlu yang pertama lakukan. Lapangkanlah tempat kemah. Jadi rumah saudara itu diluaskan, diperluas. Kemah itu bicara tentang home, tentang rumah, tentang akses. Buka rumahmu supaya orang itu punya akses ke rumah. Terbuka. Jadi rumah yang terbuka buat orang lain. Hidup saudara itu menjadi rumah yang terbuka, bukan rumah yang tertutup, apalagi jadi rumah hantu. Ini saudara, lapangkanlah tempat dan bentangkanlah tenda tempat kediaman. Janganlah menghemat. Beda loh saudara. Ini menghemat dengan kikir itu bukan bersaudara. Ya. Hemat itu artinya apa? Berhitung. Tapi kalau kikir itu memang spirit, saudara. Saudara, mari punya prinsip. Pancangkanlah kokoh-kokoh, patok-patok.
panjang. Jadi kokoh patok ini tancap dengan kokoh. Jadi makanya saudara, orang bisa kuat itu karena apa? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 katakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ada pengharapan, ada dasar dari sebuah pengharapan, yaitu iman. Iman itu percaya kepada Kristus itu menjadi dasar. Jadi nggak goyah. Makanya baca firman, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi supaya punya prinsip, kembali prinsip kebenaran. Kita ini akan dikatakan setia atau benar itu kan ketika ngalami badai. Alami badai, kita ini setia benar itu enggak. Tahu? Enggak setia, enggak benar, tercaput sudah kena badai. Karena apa? Ketika kita dihadapkan dengan tantangan, kalau kita ini terpancang kokoh, saudara, kita ini punya prinsip kebenaran, enggak terombang. Karena ada sebuah janji yang menarik. Yang pertama dikatakan ayat 3 ini, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Yang pertama engkau. Ini generasi, saudara, bukan hanya sebagai yang menanam, tapi kita ini juga akan ikut apa? Menikmati, kita akan mengembang. Ini generasi pertama. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Mari kita ini memperjuangkan diri kita untuk menggenapi firman. Makanya saudara, pembuka akses itu Tuhan. Karena firman Tuhan berkata peninggian itu bukan datang dari timur, barat, selatan atau utara, tapi datang dari Tuhan. Itu pembuka akses. Kalau saudara tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, makanya jangan harapkan, jangan heran kalau ngalami yang namanya tanah tandus. Langit menjadi tembaga, ya kan? Keras. Kenapa? Kita ini tidak punya hubungan dengan yang punya otoritas terhadap semua akses. Makanya kesetiaan itu penting. Kesetiaan dibuktikan gampang. Kesetiaan dalam hal persepuluhan saja. Karena itu pembuka akses. Tuhan punya janji apa? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Saudara itu harus tahu bagaimana membuka akses. Kalau saudara tidak punya kesetiaan di area itu, jangan berpikir saudara akan diberkati dalam hal keuangan. Karena apa, saudara? Apa yang saudara tabur itu saudara tuai. Kalau saudara menabur jagung, saudara akan menuai jagung. Saudara tidak akan menuai telo, saudara. Itu cara membuka akses, saudara. Harus ngerti, membuka akses itu harus paham. Gimana caranya? Firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Kita harus smart, harus cerdas. Cara membuka akses berkat itu gimana? Ini generasi pertama, saya dan saudara. Ini janji Tuhan. Buat generasi yang kedua, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Memperoleh tempat, saudara. Jadi bukan menjadi pasir di tepi laut, tapi punya tempat, punya kedudukan. Karena di sini bicara generasi kedua. Generasi kedua itu hanya dampak dari kehidupan generasi pertama. Memperoleh tempat. Kalau saudara ini ditaruh Tuhan untuk berdoa, berdoa. Kalau Tuhan taruh untuk apa? Mengulurkan tangan, mengulurkan tangan.
Kalau Tuhan taruh hati untuk melakukan sesuatu dengan tenaga, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Di komunitas orang percaya gereja ini kan keluarga. Tidak ada tamu. Ya kan paling enak itu kan jadi tamu undangan. Tamu undangan, kalau undangan nikah kan harus mengeluarkan duit. Tapi kalau keluarga tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Entah itu dengan tenaga kita, entah itu dengan doa, entah itu doa datang ke sana, entah itu dengan uang kita. Kita masih kontribusi. Kita investasi. Kekristenan itu investasi untuk jangka panjang. Jadi kalau modelnya jual beli untung rugi, saudara, enggak ketemu. Makanya banyak orang yang mentalnya jual beli untung rugi, saudara. Makanya hidupnya ya seperti itu. Tapi mari sudah investasikan air mata kita hari ini. Bahkan Tuhan berkata, berilah dari kekurangan. Dari kekurangan. Ketika murid-murid tidak punya apa-apa, Tuhan berkata, beri mereka makan. Jangan memberi itu setelah saudara punya. Ketika saudara punya hati memberi, Tuhan akan beri. Tapi kalau saudara nunggu punya baru memberi, orang dunia juga seperti itu. Itu mentalitasnya hanya 1 mil, saudara. Padahal Tuhan berkata apa? Kalau orang ajak kamu berjalan 1 mil, ajak dia berjalan sejauh 2 mil. Dampak generasi kedua itu adalah karena generasi pertama. Kemudian apa, saudara? Dan perhatikan, bukan hanya dapat tempat, tapi akan mendiami kota-kota itu. Dia akan jadi pengembang, akan jadi provider, penyedia. Dia akan mengembangkan sebuah kota. Kota-kota sunyi, dia akan kembangkan. Coba, saudara, kota kita, tanah kita ini ada di pikiran kita. Makanya Tuhan kan berkata, berubahlah oleh pembaruan kali. Kalau di sini ini sudah dipenuhi oleh racun untung rugi, ya, dan jual beli, saudara akan mentok. Dan pikirannya kerja. Kerja upah, itu mental budak. Tuhan memberikan sebuah jaminan. Ini kan tadi janji, ya, 1, 2, 3. Jaminan, janganlah takut, sebab engkau tidak akan malu. Dan janganlah merasa malu, apalagi malu-maluin, saudara. Ya, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan masa keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaan. Jadi nggak usah takut. Makanya hidup ini dinikmati. Jangan seperti Simpson, jadi pelawak tua. Akhirnya matanya buta dan jadi pelawak tua. Kita harus punya iman, percaya. Tuhan pasti akan mengubah keadaanku menjadi lebih baik. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Saudara, kita lihat hidup Naomi ini sepertinya ya, sudah nggak ada jalan. Dia pulang ke kampungnya. Ternyata penebusnya ini sudah menikah. Ya, penebusnya sudah menikah. Tidak bisa menikahi Ruth.
Karena satu-satunya cara untuk memulihkan keadaannya, anaknya ini menikah, menantunya. Ini pengalaman Naomi itu bukan pengalaman sekian ribu tahun yang lalu, saudara. Itu pengalaman hari ini, hari kemarin. Banyak orang mengalami pengalaman Naomi. Makanya mari perhatikan generasi kedua kita. Kenapa, saudara? Tuhan pakai kayak Naomi, pakai Ruth. Sekalipun secara adat ini sudah nggak ada penebusnya, pulang tangan hampa betul. Tapi ternyata Tuhan tinggalkan satu ban serep. Ya, Boas itu kan ban serep. Itu adalah penebus. Kalau penebusnya itu tidak sanggup, tidak bisa secara adat. Karena tanahnya Naomi yang diwarisi dari suaminya Elimelek itu harus dijual untuk hidupnya. Ketika dijual, dia harus, yang membeli itu adalah sanaknya. Sanaknya juga harus menjadi penebus bagi Naomi, keluarga, dan menikahi menantunya. Ya bersyukurlah ketemu penebusnya Tuhan. Tuhan itu menyediakan yang terbaik. Ya bersyukurlah si Boas itu nggak nikah sampai umur 40. Berapa itu ya? 40 sekian. Ini Boas itu kan lama nggak menikah. Dan akhirnya dari dia sudah lahir keturunan raja-raja. Karena Ruth itu sebenarnya anak raja, punya kapasitas. Saudara dan saya kan anak raja di atas segala raja karena iman kepada Kristus. Artinya kita ini punya kapasitas, dipercaya dalam banyak hal. Nah, kalau satu masalah saja pusing, dua masalah pening, tiga masalah stres, apa yang akan dipercayakan Tuhan? Kita ini perlu melatih, saudara, mengalami pembaharuan akal budi, supaya dengan kapasitas yang lebih besar kita dipercaya banyak tanggung jawab, banyak masalah. Karena apa? Tuhan itu yang akan menjadi penebus. Tuhan itu akan membukakan jalan. Tidak ada yang mustahil. Karena apa? Tuhan itu tidak kerja sendiri. Tuhan itu sudah punya plan, punya orang-orang yang diajak kerjasama. Lah kita ini mau atau tidak? Saudara perhatikan, sebab seperti istri yang tinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa mudanya akan tetap ditolak, firman Allahmu. Tuhan itu kalau mendidik orang, itu mendidik namanya. Mendidik itu bukan dia tidak menyukai pribadi, saudara. Mendidik itu menegur kesalahan, saudara. Nah ini kalau ketemu orang yang gampang salah paham itu kan masalah. Makanya orang yang suka bermasalah itu orang salah paham dengan dirinya. Sehingga ketika ditegur, dia pikir yang ditegur adalah dirinya, padahal kesalahan. Seringkali kita akan menemukan orang-orang yang repot, ya. Tidak tahu salahnya, ketika ditegur tidak merasa bersalah. Nah ini seringkali dimanapun orang jenis seperti ini akan menjadi masalah. Karena Tuhan berkata hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Jadi jangan salah paham. Sesaat. Jadi baru ditinggal sesaat saja sudah salah paham. Sudah teriak-teriak, sudah komplain-komplain. Sudah lihat kisahnya Saul. Tinggal nunggu sebentar saja Samuel datang, dia nggak sabar. Akhirnya dia tolak jadi raja. Ini perlu kita ini sabar dikit. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Jadi garis bawahi kata sesaat. Jadi tidak selama-lamanya Tuhan meninggalkan saudara.
Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Jadi sesaat tinggalkan. Coba saudara ini belajar setia, dipercaya dari pendoa ya setia, dijadwal ya setia. Jangan tergantung sama situasi dengan perut. Saudara ini keturunan ular beludak gitu, yang tergantung sama perut gitu. Bergerak karena perut, bergerak karena perut, karena perut lagi. Ini kan kutuk untuk ular. Mari coba belajar untuk setia dalam pelayanan. Jangan memandang remeh pelayanan. Nanti akan seperti Usa, saudara. Usa ini karena terbiasa melihat tabut Tuhan, memandang remeh. Begitu nyentuh, saudara, terbanting mati. Ini sesaat, mari. Ini Tuhan itu tinggal sesaat saja. Dan sesaat itu tidak lama. Sabar saja. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. Jadi saudara, kita ini harus memahami perjanjian pelangi. Jadi tidak ada yang terlalu membahayakan. Wah kayaknya nggak sabaran nanti, wah air bah akan datang. Itu maksudnya. Dan Tuhan itu ini seperti zaman Nuh. Jadi dia sudah janji dengan perjanjian pelangi. Air bah itu tidak akan meliputi bumi lagi. Jadi kesempatan. Kalau sementara waktu ya sudah rasa, kok nggak ada jawaban. Sabar saja. Sabar saja. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jadi ini perjanjian damai. Tenang saja, tunggu dulu. Ini sebuah jaminan dari Tuhan. Tuhan memberikan jaminan sekalipun ya, biarpun gunung-gunung berada. Kita ini harus pegang yang namanya perjanjian. Ini janji Tuhan, ini sebuah jaminan, saudara. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak padamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Kalau saudara ingin mengalami kemenangan, tarik Tuhan di dia, saudara. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Ini bicara tentang perlindungan, pagar perlindungan. Maka kesetiaan Tuhan itu seperti pagar tembok sekeliling. Nah saudara, mari kita memegang perjanjian dengan Tuhan, punya ikat janji dengan Tuhan. Tuhan itu setia, makanya kita mesti setia memegang janji. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Makanya saudara, kalau punya anak itu, ayo diarahkan itu jadi muridnya Tuhan. Belajar firman. Di sini ada song, ada STT, ada doa malam, ada FA. Belajar dari murid. Bukan hanya jadi orang agamawi saja, orang Kristen. Ya Kristen itu kan cukup seminggu sekali untuk Kristen. Tapi murid berbeda. Murid itu belajar setiap hari, saudara. Itu namanya murid. Belajar setiap hari. Kenapa, saudara? Semua anakmu akan jadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraanmu. Orang yang belajar itu kesejahteraannya akan bertambah. Besar kesejahteraan. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Bagaimana kita mengenal kebenaran kalau tidak dimuridkan dengan benar? Engkau akan jauh dari pemerasan. Makanya kalau orang yang gampang diperas, gampang ditipu itu kan orang tidak punya pengetahuan.
gampang ketipu. Orang yang dimuridkan, orang yang tegak di atas kebenaran, itu akan jauh dari pemerasan. Mari saudara belajar firman, kita semua tegak di atas kebenaran, sehingga kita jauh dari pemerasan. Amin. Sekalipun orang dengan mencucurkan air mata, saudara, banyak orang ketipu-ketipu itu dari pemerasan, ya merasa. Itu karena apa? Orang itu tidak tertarik firman, persoalan. Orang kalau hidup firman itu ada di sini, kan firman Tuhan itu seperti cermin. Kita ini tahu ketemu orang mau menipu atau tidak. Ya, firman itu cermin. Sudah ngasih warning, apalagi kan, wah ini mau nipu. Ini langsung apa? Kayak sirine itu ya. Tuli. Nah, ini makanya suaranya suara kulit ini bahaya. Ini jauh dari pemerasan. Nah, saudara, ini belajar makanya. Sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan. Orang sendiri terkejut itu jantung, saudara. Kalau orang keseringan kekejutan itu jantungnya jadi kotor. Wah, kaget. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Ini harus dipegang. Kalau ada masalah, itu bukan dari Tuhan. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan. Kalau menyerbu nggak rebah, berarti saudara yang salah. Baik, saudara, ini sampai ayat yang ke-17. Saya baca ya. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Bagian saudara jadi murid Tuhan dan hamba Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tahu janjimu itu ya dan amin.